Berkatilah jam selanjutnya. Berkatilah session ini. Berkatilah pendengaran kami. Berkatilah hamba-Mu yang hina. Berkatilah semua perkataan-perkataan yang dilontarkan dari mimbar ini. Dengar, terima, kabulkan doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita telah berbicara mengenai kebangunan rohani. Tuhan adalah Tuhan yang membangun manusia. Tuhan adalah Tuhan yang menyegarkan jiwa setiap orang yang ditebus dan yang dipilih oleh Dia. Itu sebab gereja tanpa penyegaran dari Tuhan tak mungkin hidup secara normal. Orang-orang Kristen tanpa penyegaran terus-menerus dari Tuhan tak mungkin hidup di dalam jalan yang benar. Engkau menyegarkan jiwaku, Engkau menuntun aku kepada jalan yang benar karena nama-Mu yang kudus itu. Saudara-saudara, kemarin malam kita telah membicarakan kebangunan itu sesuatu permintaan kita yang dikabulkan, atau seluruh pemberian yang lebih daripada permintaan kita. Saudara-saudara, kita telah memberikan satu kesimpulan. Sebelum kebangunan dikirim, perlu ada orang yang menanti, mengauskan dan mencari pimpinan Tuhan, dengan setia berjalan mematuhi prinsip-prinsip yang dituntut di dalam kitab suci. Sebelum Tiongkok mengalami kebangunan yang besar, 28 tahun sebelum itu, ada dua wanita yang siang malam berdoa berlutut, Tuhan kirim hamba-Mu, Tuhan kami menanti, bangunlah gereja di Tiongkok. Saudara-saudara, mengapakah di Indonesia kita tidak melihat kebangunan yang sejati yang terjadi? Ada orang namanya Meltari, 30 tahun yang lalu tulis buku yang mengatakan ada kebangunan rohani di Kupang. Dan menarik begitu banyak orang dari seluruh dunia datang ke Indonesia mau mencari benarkah yang ditulis itu adalah faktual. Tapi akhirnya mereka menemukan banyak tulisan-tulisan yang tidak bertanggung jawab dan banyak hal-hal yang katanya mujizat yang tidak berdasarkan prinsip Alkitab. Sehingga saya boleh berkata, apakah Indonesia sudah terjadi kebangunan yang sejati? Jawaban adalah secara seluruh tidak. Secara tempat tertentu sudah ada hujan gerimis yang tidak memuaskan. Kita perlu lebih banyak orang berlutut. Kita perlu lebih banyak orang berdoa dengan sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan dan menjalankan prinsip Alkitab untuk menanti hujan yang lebat, kiriman kebangunan rohani yang sejati yang akan melanda di Indonesia. Banyak kebangunan rohani yang dibikin secara artificial, yang dibikin secara rutinitas dengan mempersiapkan kebaktian-kebaktian yang besar, tetapi kebangunan rohani yang sejati belum datang kunjung. Saudara-saudara, jikalau kebangunan rohani itu sudah datang, kira-kira apa yang terjadi? Ini menjadi tema hari ini dan besok. How can we know that is a true revival? Saudara-saudara, kebangunan rohani selalu tiba bukan kepada begitu banyak orang, tapi kepada beberapa orang terlebih dahulu. Saudara-saudara, Eliaslah yang telah melihat kuasa Allah, dan Eliaslah yang berani mengatakan, jikalau aku tidak berdoa 3,5 tahun tidak ada hujan yang turun, kepada Ahab yang berkuasa politik pada saat itu. Raja Ahab mendengarkan kalimat begitu berani daripada seorang nabi namanya Elias. Dia tenang saja dan dia membuktikan apa itu benar atau tidak. Kuasa politik yang berada di tangan dia, apalagi berada di tangan istrinya, saudara-saudara, tidak bisa berkutik, tidak bisa mempengaruhi apa yang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Dan akhirnya 400 nabi daripada Baal harus dibunuh oleh Elias. Ini pertama kali Alkitab mencatat seorang nabi begitu berani membunuh nabi palsu 400 orang. Mungkin seorang yang mengikuti Tuhan,
yang diizinkan Tuhan membunuh 400 nabi palsu. Satu-satunya yaitu Elias. Dan dia mendatangkan satu kebangunan yang besar di atas bukit, di mana mereka berdoa, Tuhan turunkan api, membuktikan dia Allah yang sejati. Baal, silakan turunkan api. Sampai jangka waktu yang dijanjikan sudah lewat, tidak ada sama sekali gerakan apapun reaksi daripada dewa Baal yang mereka sembah sujud. Dengan tusukan pisau, dengan pukulan batu untuk melukai nabi-nabi palsu itu, tetap tidak ada jawaban apa-apa. Tetapi Elias dengan doa, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, nyatakanlah dirimu adalah Allah yang sejati. Dan nyatakan kepada rakyat-rakyat ini bahwa aku adalah hambamu. Langsung api itu turun dan kebangunan terjadi. Sehingga zaman itu melihat kembalinya orang Israel untuk menerima tantangan daripada Elias yang berkata, jikalau Yehova adalah Allah, abdilah kepada Yehova. Jikalau Baal adalah Allah, abdilah hanya kepada Baal. Sampai kapan hatimu bercabang? Seluruh kebangunan itu terjadi di dalam hari itu. Setelah air yang lebih mahal dari emas dibuang habis oleh Elias. Dia bertindak seperti orang gila. Dia bertindak melawan logika. Dia bertindak tidak mengerti oleh manusia. Waktu 3,5 tahun sudah tidak ada air, tidak ada hujan. Air sisa yang lebih mahal daripada berlian itu ditumpahkan semua untuk membuktikan bagaimana bahasanya tetap api akan menghanguskan ini. Tidak apa, serahkan yang terakhir, serahkan yang sisa dengan sungguh-sungguh korban demi kehendak Tuhan. Air habis tidak. Tuhan akan turunkan air berjuta-juta kali lebih daripada yang kau korbankan. Saudara-saudara, kita ingin kebangunan? Ingin. Kita menunggu kebangunan? Tunggu. Kita berdoa minta kebangunan? Kita minta. Tetapi kita tidak mau korban. Saudara-saudara, sama seperti orang Israel yang berkata, Mesias datanglah. Mesias datanglah. Setelah Mesias datang, mereka mengatakan, siapa kamu? Aku tidak kenal engkau. Paku dia ke atas kayu salib. Demikian gereja yang minta Tuhan bangunkan gereja. Bangunkan gereja adalah doa munafik, doa pura-pura. Karena yang minta kebangunan tidak mau buang air yang terakhir. Yang berdoa minta kebangunan adalah orang yang terus mempertahankan dan tidak menyerahkan diri. Kita ikut retreat, kita ikut kebaktian, kita dengar khotbah, kita dengar kesaksian dari Michael. Tapi siapa yang berkata hari ini, saya juga mau pergi mengabar Injil. Kita mau kebangunan, mau. Kita mau berkorban, tidak. Kita omong kosong, kita pura-pura, kita egois, kita self-centered life. Kita hidup menipu Tuhan sudah lama. Saudara-saudara, kalau saya mempunyai air mata yang banyak, saya akan terus berlinang-linang menangisi zaman ini, menangisi hidup rohani kita, menangisi keegoisan kita. Saudara-saudara, setiap kali saya mendengarkan orang berkorban, mendengarkan orang mengabar Injil, mendengarkan orang meninggalkan keluarga, rumah, negara, dari jauh melintasi gunung lautan, pergi ke tempat di mana dia harus belajar bahasa yang baru, di mana dia harus masuk ke dalam desa yang bahaya. Saya ingin nangis. Saudara-saudara sekalian, sekarang gereja sudah mempunyai organisasi, mempunyai administrasi, mempunyai finansial, mempunyai tradisi yang cukup kuat, tapi semua sekolah teologi tidak mengabar Injil. Karena apa? Dosen-dosennya cuma tahu mengajar dari jam berapa sampai jam berapa. Kebaktian doa tidak ikut. Kebaktian minggu tidak tahu di mana. Lalu mereka ambil gaji. Lalu tidak mengabar Injil. Tapi dosen teologi. Kalau dosen-dosen teologi tidak mengabar Injil, bagaimana muridnya mungkin mengabarkan Injil? Saudara-saudara sekalian, inilah terjadi bukan saja di luar reform, di dalam reform. Saya mau tanya, apakah kita harus tutup sekolah teologi kita jikalau di situ hanya mendapatkan gelar tapi tidak mengabarkan Injil? Saya sangat malu
kalau orang-orang kita sendiri tidak memberitakan Injil. Saudara-saudara, orang yang mengabarkan Injil, orang yang bayar harga, mereka akan menanti dan melihat kebangunan itu terjadi sungguh-sungguh. Air yang lebih berharga dari emas dibuang habis, baru air hujan turun untuk memberikan yang limpah kabar kita. Kalau Elias tidak takut dibunuh, baru dia mempunyai kekuatan membunuh 400 nabi yang palsu. Jikalau dia sendiri tidak berkorban, tak mungkin dia melihat Tuhan mengaruniakan satu lembar baru untuk kerajaan, untuk umatnya. Saudara-saudara, apa yang digerakkan, apa yang dikerjakan oleh kita adalah kita mau melihat ada lembar baru di dalam sejarah Indonesia. Lalu kebangunan itu kalau datang, kita akan melihat apa? Kita melihat gejala-gejala yang begitu limpah akan terjadi, yang akan kita kupas hari ini dan besok. Saudara-saudara, pertama-tama kebangunan rohani datangnya dengan visi yang benar dari Tuhan. Di dalam kuliah dan di dalam ceramah saya, khususnya seminar pembinaan iman Kristen di Taipei tahun ini, saya memaparkan satu konsep yang sangat-sangat penting. Saya mengatakan what is vision? Apa yang disebut visi? Yaitu adalah sesuatu pembagian dari Tuhan Allah untuk membongkar rahasia rencana kekekalan di atas bumi itu. Itu menjadi visi. Berarti Tuhan memberikan petunjuk, presentation, the sharing of God's eternal will and His work on this earth to His chosen people. Itu namanya visi. Orang-orang di luar pengertian ini menganggap visi saya melihat sesuatu, lihat sedengar sesuatu. Itu adalah sesuatu kopi atau sesuatu bayang-bayang dari apa yang mereka baca di Alkitab. Tapi semua yang dilihat secara visi, baik oleh Abraham, oleh Musa, oleh Yesaya, oleh Elias, oleh semua nabi sampai perjanjian baru, mempunyai prinsip dasar yang sama. Yaitu semua yang melihat visi, mereka melihat rencana Tuhan yang kekal yang harus dilaksanakan di dalam zaman mereka. The eternal will of God should be done in my age. That kind of knowing, that kind of seeing, that kind of share as your knowledge. Itu disebut visi. Saudara-saudara, visi berarti melihat rencana Allah yang benar. Kebangunan rohani dimulai daripada visi. Tanpa visi rakyat itu binasa. Tanpa visi rakyat itu menjadi buta. Tanpa visi manusia hidup secara rutin dan tidak mempunyai arah dan tidak berkait dengan rencana Allah yang kekal. Itulah sebab visi menghidupkan anak-anak Allah. Visi mengarahkan hidup anak-anak Allah. Visi memberikan kekuatan di dalam pelayanan anak-anak Allah. Kita yang disebut anak-anak Allah, jika kita tidak melihat visi, kita tidak mengerti rencana Tuhan, dan kita tidak terjun ke dalam rencana Tuhan untuk zaman kita, maka kita hidup dalam kebutaan. Kita hidup tanpa arah. Kita hidup hanya mengisi waktu dengan aktivitas rutinitas, rutin, sampai mati seperti seorang mesin saja. Saudara-saudara, saya tidak mau menjadi orang seperti itu. Maka seumur hidup saya mengejar, please God, let me see, let me know, let me take part in your eternal will. Biar aku boleh melihat, boleh mengerti, boleh mengetahui di dalam rencanamu yang kekal. Di dalam zaman ini, apa yang harus aku kerjakan? Silakan kasih tahu saya. Saudara-saudara, kalau saya memberitahu apa hari depan, apa yang mau dibangun, engkau lihat dulu. Engkau belum mengerti sesuatu yang dibangun. Lihat gambar blueprint. Engkau mulai ada kesan, oh ini yang akan dibangun. Kalau begini saya tahu. Sekarang saya sudah ada kesan. Itu presentasi daripada seorang yang berencana supaya orang lain boleh mengerti. Itu artinya visi. Demikian Tuhan Allah rela membongkar hatinya, rela membuka rahasia supaya orang-orang yang dipilih boleh melihat
apa sih hari depan akan terjadi. Apa sih yang dia rencanakan. Itu sesuatu keterbukaan isi hati Tuhan. Supaya kita boleh mengerti. Kita berbagian di dalam melihat rencana Tuhan Allah. Itu namanya visi. Saudara-saudara, saya harap definisi ini menjadi satu pengertian hakiki di dalam menginterpretasikan visi, dan kita tidak lagi ditipu oleh orang-orangnya. Katanya malam ini kelihatan apa? Kelihatan apa? Itu visi tidak penting karena tidak berkait dengan rencana Allah yang harus dikerjakan di dalam zaman di mana kita berada. Tadi Michael mengatakan, kita kenapa lahir zaman ini? Bukan kebetulan. Kita mengapa lahir di zaman ini? Ada tugas Tuhan untuk kita lakukan di dalam zaman ini. Saya dari hati sedalam-dalamnya mengamini kalimat itu. Kalau bukan sekarang, kapan? Kalau bukan di sini, dari tempat mana? Kalau bukan saya, siapa yang mulai? Setiap orang mempunyai satu existential understanding. Mempunyai satu existential commitment. Mempunyai satu existential requirement to yourself. Dan engkau menuntut diri, I should do this. I should start from here. I should serve my people. Now, God, give me your power after I see your vision. Saudara-saudara, kebangunan terjadi kadang-kadang mulai dari 1-2 orang. Akibatnya bukan 1-2 orang. Bisa ratusan orang. Bisa ribuan orang. Terjun bersama-sama mengikuti apa yang dilihat sebagai visi oleh 1-2 orang. Tariklah aku ya Tuhan untuk lari cepat mengikutmu. Tariklah aku, itu singular. Maka kami akan mengikuti dengan lari cepat, itu plural. Apakah artinya? When one man is called, many will follow. When one person see the vision of God, many will take part. Ini prinsipnya. Selalu dari 1-2. Saudara-saudara. Lalu yang lain lihat, betul. Ini vision. Ini betul pimpinan Tuhan. Mari kita semua terjun ke dalamnya. Saudara-saudara. Ini adalah pertama. Melihat rencana Allah. Ini adalah mulanya kebangunan. Kedua, kita kembali mendengar suara dan firman Tuhan untuk fokus kepada apa yang dilihat. Sekarang saya berkata kepada saudara, bedanya dari Greka dan Ibrani, Hebrew and Hellenistic culture. Bedanya apa? Hellenistic culture is the culture of observation, of seeing the nature. Tetapi Hebrew culture is a culture of listening the interpretation of the revelation of God on this created world. Di sini natural created world. Di sini the supernatural, the creator's interpretation and revelation. Itu perbedaannya. Jadi di dalam bangsa Yunani yang begitu hebat, yang begitu akademis, yang begitu pintar untuk mengerti segala sesuatu, itu adalah kebudayaan melihat. Tetapi kebudayaan Ibrani adalah kebudayaan mendengar. Waktu orang Greka melihat segala sesuatu, mereka mencatat, mereka mendata, mereka memperhatikan, mereka menyelidiki, mereka menganalisa, mereka memakai metode induksi, metode deduksi untuk menemukan rumus, menemukan prinsip-prinsip tentang alam. Tapi sesudah itu mereka tidak ada arah lagi, tidak ada tujuan lagi. Tapi orang Israel setelah melihat, mereka mendengar, Tuhan, apa katamu? Tuhan, bagaimana saya mengerti firman-Mu? Tuhan beritahu kepada saya, semua yang kau cipta ini untuk apa? Jadi orang-orang ilmuwan setelah mengerti alam, mereka memuliakan diri. Tapi orang-orang yang beriman kepada Tuhan, setelah mengerti alam, mereka memuliakan Tuhan. Ini bedanya. Jadi Tuhan minta orang-orang di dunia melihat apa yang dicipta. Tapi Tuhan bicara kepada orang-orang dipilih. Hear ye Israel. Listen to me. Listen to the word of God. Bahagia paling besar di dunia adalah boleh mendengar firman Tuhan. Bahagia paling besar di dunia boleh mendengarkan firman keluar dari mulut Tuhan Allah sendiri. Karena untuk menginterpretasi, untuk mengerti segala yang dicipta di alam,
hanya melalui supra alam memberikan kepada kita bijaksana untuk mengertinya. Di sini perbedaan. Itu sebab kebangunan yang kedua terjadi adalah mendengarkan firman yang mengandung makna untuk mengerti isi hati Tuhan dan untuk memberikan kunci interpretasi mengerti segala yang diciptakan. Ini adalah poin kedua kebangunan. Saudara-saudara, kalau saya tanya apa itu revival, engkau bilang, oh banyak orang nangis bertobat, itu revival. Ini adalah salah satu aspek yang lebih sekunder. Sebelum itu ada hal-hal yang primer, yaitu melihat rencana Allah, lalu mendengar firman Tuhan. The right word to listen, the right understanding of the truth, the right sermon to preach. Ini menjadi kunci kebangunan. Saudara-saudara, tidak ada kebangunan rohani yang tidak mengandung firman yang benar yang dikabarkan. Jikalau tidak mendengar dulu firman Tuhan yang benar, tidak mungkin ada kebangunan rohani yang sejati. Saudara-saudara, memang Edwin Orr mengatakan before the revival there must be prayer. Saudara-saudara, prayer always prior to the revival in the history. Saya aminkan kalimat itu. Di dalam kebangunan rohani selalu terjadi dan sebelum itu didahului dengan orang berdoa seperti apa kita yang sudah dengarkan. Tapi kita mendengar, kita mendoakan, lalu kita melihat selalu terjadi visi dulu. Kedua, firman menyusul. Saudara-saudara, mengapakah sudah 15 tahun kita mendirikan gereja Reform Injili Indonesia? Sudah 15 tahun, sudah 20 tahun kita mengadakan seminar peminat iman Kristen. Supaya zaman ini mendengar. Kebanyakan gereja tidak suka mendengar, suka bekerja. Banyak orang Kristen baru dengar khotbah tidak banyak, sudah pintar ngoceh. Langsung apa yang didengar diulangi seperti dia adalah seorang yang begitu hebat, langsung belajar, langsung bisa mengajar. Saudara-saudara, tahu tidak? Banyak khotbah yang saya berani katakan dengan tegas, kalimat-kalimat tertentu saya tunggu 10 tahun baru ngomong. Karena apa? Alkitab mengatakan dengar secepatnya, pelan-pelan bicara. Sehingga ada hal-hal yang tertulis bergumul. Sesudah saya gumul 10 tahun saya berani katakan kalimat itu. Minggu kedua pendengar saya sudah pakai untuk menjadi khotbah mereka. Saya geleng kepala. Apakah you ngerti? Apakah you betul mengetahui berapa dahsyatnya kalimat yang kau katakan? Seorang pendeta mengatakan, Pak Tom maafkan, saya sering beli kasetmu. Untuk apa? Untuk cari bahan khotbah. Begitu dengar, langsung minggu depan saya share, bagi-bagikan anugerah kepada pendengar saya. Saya berdoa supaya dia ngerti betul-betul apa yang dia share. Karena dia mencuri kalimat-kalimat dari orang lain yang bergumul mati-matian seumur hidup. Dan dia tidak bergumul, hanya ambil bahan. Kenapa begitu banyak orang lulusan sekolah teologi, tapi khotbahnya tidak berkuasa? Kenapa begitu banyak orang khotbahnya bagus sekali, tapi tidak menyentuh hati orang lain? Kenapa begitu banyak orang khotbahnya begitu sastra, begitu indah di dalam retorik, tapi tidak berkuasa? Saudara-saudara, karena itu bukan hasil mereka dengar dari Tuhan, bergumul di hati, baru mereka bicarakan. Saudara-saudara, maka saya minta orang-orang yang menggerakkan ini jangan terlalu cepat ingin menonjolkan diri, jangan terlalu cepat ingin melayani. Jangan terlalu cepat ingin menyatakan kebolehanmu. Tuhan tahu bahwa Musa mau melayani dia. Musa umur 40 sudah belajar semua ilmu di Mesir. Dan waktu itu Mesir adalah kerajaan yang terbesar di dalam sejarah. Mesir mempunyai kekuasaan paling hebat. Mesir mempunyai bangunan tertinggi. Itu menara yang disebut piramid di Gaza yang paling tinggi itu lebih daripada 550 feet, lebih tinggi daripada Washington Monument di ibu kota Amerika. Dan benda yang begitu tinggi sebagai achievement of architecture itu belum pernah dilampaui
dengan menjaga rekor bangunan tertinggi untuk 4.000 tahun. Sampai pada Menara Eiffel didirikan di Paris tahun 1889. Baru di dalam sejarah manusia melintasi keunggulan orang Mesir yang kuno. Dan Musa dilahirkan zaman 3.500 tahun yang lalu. Waktu itu kemahiran, pengertian arsitek, pengertian itu matematika, pengertian segala sesuatu melampaui negara apapun, termasuk negara Babilonia yang jauh lebih dulu daripada zaman Mesir. Saudara-saudara, Musa mengerti semua pengetahuan dan dia mau melayani Tuhan. Lalu Tuhan berkata, no, you tidak boleh melayani saya. Karena you masih pakai kekuatan kedagingan. You bukan pakai kekuatan rohani. Maka dilempar ke padang belantara. Tunggu sampai umur 80 tahun. Baru di dalam api yang membakar semak duri. Tuhan berkata, Musa, aku akan kirim engkau ke Mesir. Untuk melepaskan bangsaku Israel keluar dari belenggu. Saat itu Mesir punya kuasa yang besar. Firaun mempunyai kuasa terbesar di dunia. Dan Musa, seorang yang sudah 40 tahun menjadi seorang pengembala, harus pergi melawan Raja Firaun. Dan di situ Musa mengetahui dia sudah tidak sanggup. Dulu umur 40 tahun masih berani, sekarang tidak berani. Lalu dia mengatakan, aku seorang yang bodoh, seorang yang tidak fasih, seorang yang tidak bisa bicara. Tuhan menjawab, siapa yang menciptakan lidahmu? Siapa yang menciptakan mulutmu? Pergi, bicara sama Firaun. Let my people go. Saudara-saudara, Allah tidak akan mendengar alasanmu untuk melawan kehendak Tuhan. Allah tidak akan membiarkan engkau merintangi kehendaknya. Saat engkau mau, Tuhan bilang tidak. Saat engkau tidak mau, Tuhan bilang pergi. No compromise, no discussion. Tidak ada diskusi tawar-menawar. Kehendak Tuhan sudah jadi. Saudara-saudara sekalian, dengar firman Tuhan. Marta, Marta, engkau sibuk untuk segala hal. Tetapi adikmu sudah memilih bahagia yang paling tinggi, yang tidak mungkin direbut. Dia mendengar jelas firman Tuhan. Saudara-saudara, gerakan reform masih ada satu hari di dunia adalah gerakan yang memberitakan firman untuk orang boleh mendengar. Jikalau gereja reform tidak mimbar yang kuat, tutup saja. Jika gereja reform tidak pentafsiran yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan Allah, tutup saja. Inilah pendiri gereja reform memberikan pesan kepada semua yang dia menggerakkan ini. Biar kita mendengar firman Tuhan. Biar firman dikabarkan dengan sungguh-sungguh. Ini tanda kedua, kebangunan. Ketiga, mengakibatkan iman kepercayaan yang sejati. Kebangunan terjadi dengan visi yang sejati. Kebangunan terjadi dengan pendengaran firman yang sejati. Ketiga, kebangunan terjadi dengan membentuk iman kepercayaan yang sejati. Maka di mana gerakan reform berada, ada sekolah teologi reform Injili untuk kaum awam. Di mana gereja reform didirikan, di situ ada proksif, di situ ada seminar, di situ ada pengajaran doktrin untuk membawa manusia kembali kepada iman yang benar. Maafkan saya mengatakan satu kalimat, karena kebanggaan ini saya tujukan kepada kemuliaan Tuhan Allah. Di Jakarta sudah begitu banyak orang berusaha bikin sekolah malam Alkitab. Sejak 25 tahun yang lalu. Akhirnya naik turun. Terus gagal. Permulaan 800 orang yang ikut. Banyak yang ikut. Beberapa tahun kemudian sisa 20 orang. Saudara-saudara, mengapakah Tuhan memberkati gerakan reform ini? Karena dari permulaan kita lihat dengan jelas. Perlu pengajaran doktrin yang benar. Biar ditolak. Dia lebih ejek. Dia lebih hina sama orang lain. Kita tekun teruskan. Saudara-saudara. Kemarin Rudy berkata kepada saya.
yang pernah ikut sampai sekarang. Selama 87 sampai 2004 di Jakarta sudah lebih 4.000 orang. Di Surabaya kira-kira lebih 2.000 orang yang pernah belajar teologi reform di dalam tempat yang kita sediakan. Saya berkata kepada pendeta-pendeta kita, di mana ada gereja reform, di situ harus ada sekolah teologi untuk awam. Dan banyak yang belum kerjakan, sebagian yang sudah tutup. Saya minta Tuhan ampuni kita. Ini visi kita, yaitu mentegakkan iman kepercayaan yang sejati. Karena ini adalah tanda kebangunan. Kebangunan dari visi, kebangunan daripada pendengaran, kebangunan dari iman kepercayaan yang sejati. Siapa bilang doktrin tidak penting? Siapa bilang doktrin tidak usah diajarkan? Paulus berkata kepada Timotius, berhati-hatilah dengan dirimu dan ajaran yang kau ajarkan. Di dalam satu terjemahan bahasa Inggris mengatakan, be aware of you yourself and the doctrine you are teaching to others. Berhati-hati dengan dirimu. Berhati-hati dengan doktrin yang kau ajarkan. Dengan demikian, haruslah kau ajarkan kepada orang yang pandai mengajarkan kepada orang lain lagi semua yang ku ajarkan kepadamu. Di dalam satu ayat meliputi 4 generasi. Paulus berkata, aku mengajar engkau. Sekarang engkau mesti menyerahkan pengajaranku itu kepada orang yang pintar mengajar orang lain. Paulus generasi pertama, Timotius generasi kedua. Timotius serahkan orang-orang mengajar. Generasi ketiga untuk mengajar kepada orang-orang dengan baik yang menerima pengajaran. Generasi keempat. Ini adalah sejarah gereja. Sejarah gereja adalah sejarah menurunkan ajaran yang benar kepada setiap generasi yang baru. Sekali lagi, sejarah gereja adalah sejarah menurunkan ajaran yang benar kepada setiap generasi yang baru. Salah satu tanda yang paling penting gereja itu gereja sejati atau tidak adalah buktinya gereja itu memelihara ajaran rasuli dari abad pertama. When you keep and when you teach the apostolic faith, you belong to the true church. Saudara-saudara, doktrin tidak penting. Tuhan ampuni orang yang mengatakan kalimat ini. Hanya setan yang mengajarkan doktrin yang salah, lalu mengatakan kepada pemimpin-pemimpin gereja yang tidak bertanggung jawab, doktrin tidak penting. Asal ada cinta kasih saja. Saudara-saudara, tahun lalu saya dengar seorang teolog mengatakan, kita tidak boleh nyanyi lagu The Holy City. Oh, saya kaget. Karena itu salah satu nyanyian yang kita paling senang. Last night I lay sleeping, there came a dream so fair. Lalu saya tanya dia, kenapa? Karena ada satu kalimat yang tidak reform di dalamnya. Saya tanya yang mana? And all who would might enter. Siapa saja mau boleh masuk. Dia bilang salah. Siapa yang dipilih baru boleh masuk. Kalau siapa yang mau boleh masuk, itu Arminian. Itu tidak reform. Saya kaget. Saya baru sadar kita orang reform. Waktu nyanyi kurang reform. Kita mengatakan diri reform tapi tidak teliti sampai setia kepada setiap kalimat. Saya mengatakan betul juga. Tapi berapa hari ini saya gumul lagi. Saya masih dengar. Tadi siang sore masih dengar. Atau saya kurang reform. Akhirnya saya menemukan memang di ayat pasal terakhir. Itu ada seruan daripada Roh Kudus. Siapa yang mau, silakan terimalah air ini. Nah, ini yang mau terbukti mereka sudah dipilih terlebih dahulu. Nah, saya tidak dapatkan hal ini. Tapi di sini paling sedikit orang itu mengingatkan kita sebagai orang reform. Hati-hati memilih lagu. Ada satu lagu yang saya senang sekali. Lagu itu berjudul Let There Be Music. Satu lagu yang indahnya luar biasa. Siapa yang pernah mengetahui lagu ini coba angkat tangan. Ada satu lagi.
Satu lagi lagu, Let There Be Peace. Siapa tahu lagu ini? Saudara-saudara, lagu Let There Be Music di dalam ada satu kalimat. Tidak peduli kredonya apa. Tidak peduli iman kepercayaan berbeda. Kita akan bersatu. Saya kira itu salah. Saudara-saudara, hanya ajaran, kepercayaan, doktrin yang benar yang mempersatukan kita di dalam Kristus. Mengapa banyak termasuk lulusan sekolah teologi reform ikut di dalam gerakan oikumeni, akhirnya hancur lebur di dalam pelayanan mereka. Karena semua orang beda pendapat, beda doktrin, beda konfesi, sama-sama campur aduk di sana untuk menyatakan kesatuan. Tak mungkin. Biarlah mereka bersatu di dalam firman-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka bersatu di bawah nama-Mu, nama Tuhan. Biar mereka bersatu di dalam iman rasuli yang sejati. Mengapa ke GRII harus, kecuali lupa, kita menyebut iman rasuli setelah khotbah. Saya waktu berkhotbah di gereja paling besar, di daerah yang paling banyak persekutuan-persekutuan Bible group, Bible study club di seluruh dunia, di tempat-tempat Charlotte, tempat-tempat North Carolina, di mana Billy Graham Center berada di situ. Waktu saya masuk ke gereja terbesar, khotbah 3 kali hari itu di gedung yang sama, anak Billy Graham berada di dalam kebaktian itu, dan saya melihat tidak ada iman rasuli. Saudara-saudara, sekali lagi, di mana ada kebangunan, di situ kembali kepada doktrin yang benar. Kalau tidak kembali kepada doktrin yang benar, tidak terjadi kebangunan yang sejati. Ini adalah hal kepercayaan, poin yang ketiga. Keempat, kepercayaan mengakibatkan kebangunan yang menyusul lagi, yaitu pemikiran-pemikiran yang benar. Saudara-saudara, definisi saya mengenai iman itu di dalam metodologi menjadi kembalinya rasio untuk setia kepada kebenaran. Sekali lagi, the return of the prodigal reason to submit and to surrender under the truth. The faithfulness of a reasoning power to the truth is called faith. Dan definisi ini tidak ada di buku teologi yang mana. Ini original dari saya. Saudara-saudara, Martin Luther mengatakan bahwa pikiran manusia seperti pelacur. Reason is a war. Karena pikiran manusia seperti pelacur, maka pelacur hari ini tidur sama laki, besok ganti lelaki, lusa ganti lelaki. Dan waktu dia tidur, dia kelihatan begitu mesra, begitu cinta kepada laki yang dia peluk, tapi hatinya tidak di situ. Maka Martin Luther mengatakan, itulah rasio. Saudara-saudara, tadi kita diingatkan oleh Billy Kristianto, setelah Aufklärung, setelah Enlightenment, maka terus pentingan rasio, sehingga kekurangan perhatian kepada hati nurani, kepada affection, kepada perasaan, kepada seni, kepada hal-hal yang lebih dari rasio. Dan saya minta maaf kalau saya kritik termasuk sekolah teologi kita sendiri. Sekolah teologi reform terlalu overemphasize bagian rasio dan yang lain diabaikan. Saya bukan seorang begini. Saya seorang yang cinta kepada Kunst, bahasa Jerman, fine art. Saya senang seni, saya senang musik. Maka gerakan ini tidak mungkin seperti gerakan reform yang lain di seberang dunia, benua yang lain. Hanya pentingkan teologi. Tidak. Saya akan pentingkan arsitektur, pentingkan musik, pentingkan seni, pentingkan segala afeksi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga right affection, right reasoning power, right valuation, right action, right understanding of a music, art and everything digabung menjadi satu. Nanti saya akan kupas di dalam poin yang lain. Saudara-saudara, dengan demikian maka tidak mungkin tidak menyusul. Setelah iman kepercayaan sudah dibangun, maka
detik itu timbul juga pikiran itu dikembalikan kepada kebenaran. Saudara-saudara, reform mengajak saudara menjadi orang berpikir. Reform tidak berhenti kepada terimalah iman rasuli, terimalah pengakuan iman reform Injili, terimalah doktrin yang benar. Selesai. Kita mengajak engkau berpikir, berpikir. Sehingga orang yang dengar khotbah di gereja reform lebih sulit mencerna daripada dengar khotbah di gereja-gereja yang lain. Orang yang ikut kebaktian di sini harus memakai pikiran. Kenapa begini? Khotbahnya tidak terlalu gampang. Pakai logika, pakai filsafat kekristenan, pakai prinsip-prinsip silogisme untuk menjelaskan. Itu penting. Dan tidak hanya berhenti di situ saja. Saudara-saudara, namun demikian setelah pelacur itu sadar, dia kembali kepada suami aslinya dan setia sampai mati. Maka itu menjadi perempuan yang benar. Saudara-saudara, Tuhan berkata di dalam buku Nabi Hosea, "Hai Israel, engkau sudah melawan aku, engkau sudah tidak setia kepadaku, engkau seperti pelacur. Tetapi aku tetap mengasihi engkau dan aku membawa engkau kembali ke pangkuanku lagi." Saudara-saudara, saya pelacur. Saya mencintai komunisme. Saya mencintai ateisme. Saya mencintai evolusi. Saya anggap itu kebenaran. Dan pada saat saya umur 14 sampai 17, 3 tahun lebih, waktu itu saya sudah sama sekali melupakan Alkitab. Melupakan Tuhan. Saya anggap ini sejarah orang Yahudi. Anggap ini adalah satu serangan invasi kebudayaan daripada imperialisme. Ini penghinaan, penindasan kebudayaan timur. Ini kiriman barat yang menipu orang timur. Saya benci missionary. Saya benci pendeta-pendeta. Setiap kali kalau saya ikut kebaktian, saya dengar pendeta khotbah, mata saya miring begini. Melihat dia yang melotot. Saudara-saudara, itulah sebabnya setelah saya menjadi pendeta, Tuhan kirim banyak pemuda yang melotot kepada saya. Itu namanya balasan, saudara-saudara. Dan waktu saya melihat mereka melotot, saya tahu apa itu artinya. Saya bilang, saya tidak takut. Dulu itu saya, sekarang giliranmu, begitu saja. Saudara-saudara sekalian, saya pernah menjadi pelacur rohani. Saya pernah tidak setia kepada Tuhan. Saya pernah meninggalkan Alkitab. Saya pernah melacur di pikiran-pikiran filsafat daripada dunia yang melawan Tuhan. Sampai pada satu hari, cinta kasih Kristus di atas salib membawa saya kembali. Dengan tangisan, air mata membasahi seluruh pakaian. Depan sama sekali basah kuyup. Saya seumur hidup tidak pernah nangis lebih hebat dari malam itu. Seluruhnya basah. Dan saya berlutut, Tuhan, saya kembali kepadamu. Mulai hari ini, pikiranku akan merenungkan firman-Mu seumur hidup. Untuk mengerti tuntas, semaksimal mungkin apa yang Kau wahyukan. Untuk bertanggung jawab dengan iman, kepercayaanku yang sudah kembali kepadamu. Saudara-saudara, selain engkau melihat visi yang sejati, selain engkau mendengar firman yang sejati, selain engkau beriman kepada doktrin yang sejati, kebangunan datang. Keempat adalah pemikiran kebenaran yang sejati. Saya tidak tahu di antara kita berapa banyak orang yang siang malam memikirkan firman Tuhan. Saya tidak tahu berapa banyak orang hari Minggu dengar khotbah, Senin sampai Sabtu terus mencerna, memikirkan khotbah yang didengarkan. Kalau ada orang semacam demikian, berbahagialah hari depan Indonesia. Saudara-saudara, Injil dikabarkan ke satu bangsa. Generasi pertama hanya menghasilkan orang Kristen. Generasi kedua menghasilkan pendeta. Generasi ketiga baru mulai menghasilkan teolog. Ini catatan sejarah. Ini hampir tidak bisa dilawan. The first generation listen and believe. The second generation take care of others, share the grace and to pastor others. Dan generasi yang ketiga mulai memikir bagaimana mengerti firman Tuhan yang baik. Teolog-teolog itu dihasilkan setelah Injil dikabarkan kepada satu bangsa. Kira-kira generasi ketiga baru muncul. Berarti pemikiran yang matang memerlukan waktu yang panjang.
saudara-saudara. Dan saya harap gerakan Reform Injil dari permulaan sudah melihat jelas semua prinsip di dalam sejarah dan semua pimpinan Tuhan, saudara-saudara. Sehingga akhirnya muncul teolog-teolog. Seperti apa yang saya katakan kemarin, 15 tahun yang lalu saya berkata kalimat-kalimat di gereja Kristus Gang Ketapang, bahwa saya harap pada tahun-tahun akan datang paling sedikit ada 10 teolog yang bisa mengajar secara akademis. Ada 30 yang bisa mengajar doktrin kepada awam. Dan ada 100 sampai 300 yang mengabar Injil ke sini sana. Akhirnya yang belum dicapai di dalam sekolah teologi Reform Injili mulai diambil alih dan dipindahkan Tuhan kepada sekolah setia. Yang saya bersyukur rektornya seorang yang setia kepada gerakan Reform. Dan seorang yang setia kepada firman yang didengar di gereja Reform. Dan dia mempengaruhi. Saudara-saudara, Pendeta Matius, besok saya undang dia naik untuk wawancara. Dia mengatakan satu kalimat. Saya tidak berbakat sebesar Stephen Tong. Saya tidak bisa memimpin kebaktian yang penting dan besar di kota-kota besar. Tapi paling sedikit saya bisa menginjili desa-desa. Kalimat itu pernah saya dengar dan saya hampir nangis. Tuhan bangkitkan orang seperti Matius. Dan dia dirikan sekolah teologi. Dengan tidak minta bantuan luar negeri. Sekarang muridnya yang lulus sudah ribuan. Dan mendirikan pos di desa-desa di seluruh pelosok Indonesia. Saudara-saudara, apa yang kita kerjakan kurang, Tuhan bangkitkan orang lain. Dan mari kita bekerja sama dengan baik. Kita mendoakan Matius. Kita mendoakan Michael. Karena ini semua menjadi sesuatu gerakan yang bersatu demi kemuliaan Tuhan Allah. Saudara-saudara, kembali pikirannya menarah kepada Tuhan. Dan selesaikan. Tidak, saya menambah satu untuk berhenti. Kebangunan rohani yang sejati ditandai dengan etika dan kelakuan yang kembali kepada standar yang benar. Saudara-saudara, di mana kebangunan rohani terjadi, di situ berhenti orang berbuat dosa. Di mana kebangunan rohani terjadi, di situ dosa dibasmikan. Manusia mulai belajar saling mengasihi, belajar hidup suci, belajar membantu orang lain, belajar kejujuran, berhenti korupsi, berhenti segala dosa, segala perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kelakuan dan suasana dari etika masyarakat, moral dari rakyat meningkat. Saudara-saudara, ini terjadi di mana-mana. Puji Tuhan. Saudara-saudara, setelah kebangunan rohani terjadi di Irlandia, apa yang menjadi hasilnya? Hampir semua tempat perjudian tutup pintu karena tidak laku. Semua tempat mabuk-mabuk yang jual arak minuman keras tidak laku. Semua tempat pelacuran tidak laku. Orang berkata, Tuhan, mulai hari ini saya kembali kepadamu. Saya hidup suci. Saya hidup berhenti dari berbuat dosa. Sehingga tempat pelacuran tutup. Tempat perjudian tutup. Tempat minum-minum keras tutup. Dan pada waktu itu semua pedagang pelacuran, pedagang minuman keras, mereka rasa mereka perlu juga berubah, cari profesi yang lain untuk boleh hidup baik-baik. Karena mereka rasa malu. Mereka yang terjunkan, yang membuat bangsa mereka melarat. Mereka ikut bertobat. Saudara-saudara, saya mengharapkan satu hari ada kebangunan yang besar datang dari Tuhan, kirim kepada Indonesia melalui kita yang terus berdoa dan bersiap dan menjadi teladan. Sehingga pada waktu itu kita mempengaruhi dari presiden sampai menteri, dari gubernur sampai wali kota, sampai camat, sampai kepada semua kepala desa, sampai pada satu hari banyak orang Indonesia berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan. Semua yang pegang pedang letakkan pisau mereka. Semua yang membenci menjadi mengasihi sesama. Karena di mana ada kebangunan rohani yang sejati, di sana ada perubahan moral
menuju kesucian, keadilan, dan kebajikan. Saudara-saudara, saya mau tanya, jikalau hari ini belum terjadi kepada orang lain, apakah sudah mulai di dalam dirimu sendiri? Apakah perubahan hidup, peningkatan moral sudah terjadi pada engkau dan saya? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau terus berkata-kata ke dalam hati kami. Engkau terus menyinari hati sanubari kami masing-masing dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dengan firman-Mu yang kudus, dengan tangan Tuhan yang membimbing kami kembali menuju jalan yang benar. Ampunilah segala dosa kami, beri kekuatan kepada kami. Kami berterima kasih dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Mari kita berdiri.